Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan proyek UAS kami, yaitu aplikasi Home Story untuk mata kuliah pemrograman mobile. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 2. Saya sendiri perkenalkan, nama saya Feby Amalinda Grace Padadi dengan NIM 221509146 dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Galuris Rahmania dengan NIM 221509106. Dan saya sendiri, Dewa Putu Aditya Gunawan, dengan NIM 22150910. Perkenalkan, saya Ketutananda Darmawati dengan NIM 22150911035. Baik, untuk topik pembahasannya, yang pertama yaitu ketentuan UAS, latar belakang aplikasi, deskripsi aplikasi, relasi antar tabel, API, fitur aplikasi Home Story, dan juga demo aplikasi. Yang pertama yaitu ketentuan UAS. Yang pertama, untuk ketentuan UAS-nya menggunakan pemodelan relational data, memanfaatkan REST API, terdapat dua modul CRUD yang saling berkaitan sesuai rancangan relasi tabel. Yang keempat, terdapat satu modul lengkap yang terdiri atas definition data, data pencarian, drop-down, data, dan upload file. Lalu ada fitur out minimal untuk dua level pengguna, memanfaatkan layanan third party dari Google, yaitu Google Maps. Nah, di sini berdasarkan ketentuan yang telah diberikan, kami telah menerapkan ketentuan UAS tersebut. Lalu selanjutnya latar belakang. Nah, di sini kita tentu saja sering mengalami yang namanya kehilangan barang atau kesulitan dalam hal mengatur di mana kita menyimpan atau meletakkan barang kita. Nah, kesulitan-kesulitan tersebut pasti akan membuang banyak waktu kita dalam mencari barang tersebut. Karena itu, kami membuat aplikasi Home Story ini sebagai solusinya. Nah, ada beberapa alasan utama yang melatar belakangi pembuatan Home Story. Yang pertama, yaitu kebutuhan akan efisiensi dan kemudahan dalam pendataan barang. Yang kedua, pengelolaan inventaris yang lebih baik. Yang ketiga, fitur pencarian yang memudahkan pengguna. Dan yang terakhir, yaitu informasi ketersediaan barang. Baik, selanjutnya terkait deskripsi aplikasi, di sini kami membuat aplikasi yang bernama Home Story. Nah, Home Story ini adalah sebuah aplikasi yang berfokus pada manajemen inventaris properti yang dirancang khusus untuk membantu pengguna dalam mengatur dan melacak barang-barang milik mereka secara efektif. Nah, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mendokumentasikan dan mengelompokkan berbagai barang yang mereka miliki, sehingga dapat memudahkan dalam pemantauan dan pengelolaan barang. Selanjutnya, terkait relasi antar tabel database. Nah, database di sini meliputi 5 entitas, yakni ada pengguna, ruangan, barang dalam ruangan, kontainer, dan barang dalam kontainer. Nah, setiap entitas memiliki key atau kunci yang digunakan untuk menghubungkan entitas-entitas tersebut sehingga data dapat saling terkait dan diakses dengan mudah. Yang pertama, pada entitas pengguna berelasi ke entitas ruangan dengan key-nya adalah ID pengguna. Kemudian entitas ruangan berelasi dengan dua entitas yang meliputi entitas barang dalam ruangan dan entitas kontainer dengan ID ruangan sebagai key-nya. Kemudian yang terakhir, data kontainer juga berelasi dengan entitas barang dalam kontainer dengan ID kontainer sebagai key-nya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai API pada aplikasi Home Story ini. Nah, pada aplikasi Home Story, kami terdapat dua API. Saya jelaskan persatu persatu. Untuk API yang pertama, tujuan utamanya yaitu untuk dari database ke aplikasi. Adapun beberapa modul dari API-nya yaitu seperti ada tabel ruangan, tabel data protect, tabel kontainer, tabel barang dalam ruangan, dan tabel out. Nah, misalnya kita berada di modul ruangan. Sudah kami buat endpoints-nya. Di sini merupakan contoh codingan untuk melakukan metode create, read, update, delete pada database. Nah, selebihnya untuk modul-modul yang lain, code-nya mirip seperti itu.
Untuk API yang kedua yaitu API untuk melakukan pagination data dan search query. Ini untuk code-nya beserta query-query yang ada. Baik, itu tadi dia penjelasan mengenai API-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada pada aplikasi HomeTory. Terdapat 8 fitur yang akan saya jelaskan satu persatu. Fitur pertama yaitu search barang, yang mana memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mencari dan menemukan barang-barang yang tersimpan dalam kontainer mereka. Pengguna dapat mengetikkan kata kunci atau nama barang yang ingin dicari di kolom pencarian, dan aplikasi akan menampilkan daftar barang yang sesuai. Fitur kedua yaitu Google Maps. Nah, pada aplikasi HomeTory, Google Maps ini memungkinkan pengguna untuk melihat lokasi properti mereka secara visual. Dengan menampilkan peta, pengguna dapat dengan mudah mengidentifikasi lokasi properti mereka. Fitur yang ketiga ada catatan otomatis. Selain fitur peta Google Maps, aplikasi HomeTory juga menyediakan fitur catatan otomatis yang terletak di bawah peta. Untuk fitur yang keempat, ada fitur CRUD ruangan, dan fitur kelima ada CRUD barang. Kedua fitur ini kurang lebih memiliki fungsi yang sama karena sudah dijelaskan tadi oleh VB di awal, ketentuan UAS-nya terdiri dari 2 modul CRUD, maka kami sudah menyertakan 2 modul CRUD yaitu CRUD ruangan dan CRUD barang. Fitur selanjutnya yaitu ada fitur pagination data, yang mana pagination data ini memungkinkan pengguna untuk mengelola daftar barang dan ruangan secara lebih terorganisir dan mudah diakses. Pengguna dapat melihat daftar barang atau ruangan dalam tampilan yang terbagi per halaman. Ini memudahkan pengguna dalam mencari dan menelusuri informasi yang dibutuhkan tanpa harus berhadapan dengan daftar yang terlalu panjang dan membingungkan. Nah, dengan pagination data ini, pengguna dapat dengan cepat berpindah antar halaman, baik ke halaman sebelumnya maupun halaman selanjutnya. Fitur yang ketujuh ada fitur lokasi barang. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengetahui dan melacak di mana suatu barang berada di dalam properti mereka. Melalui fitur ini, pengguna dapat melihat informasi detail lokasi dari setiap barang yang terdaftar. Misalnya, barang dengan nama tes saat ini berada di lokasi perabotan rumah tangga. Selanjutnya, untuk fitur terakhir yaitu ada fitur akun pro. Akun pro menawarkan berbagai keunggulan eksklusif bagi pengguna yang ingin meningkatkan kapabilitas pengelolaan inventaris properti mereka. Dengan akun pro, pengguna dapat menambahkan banyak ruangan. Untuk selanjutnya akan langsung didemonstrasikan aplikasinya oleh rekan saya Adit. Untuk itu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan ke demonstrasi dari aplikasi HomeTory-nya itu sendiri. Nah, baik, di sini yang perlihatkan dari landing page untuk dari aplikasinya. Nah, untuk dapat memakainya di sini pengguna dapat memasukkan URL API yang ada pada VS Code dari API-nya ketika melakukan flash run. Contohnya seperti pada di sini. Masukkan IP publik yang ada dari API. Nah, terus selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan apabila user pertama kali menggunakan aplikasi ini. Nah, pertama-tama user tentunya tidak memiliki sebuah akun. Nah, di sini saya akan membuatkan akun. Nah, di sini saya akan membuat sebuah akun dengan nama Aditya Gunawan. Pada login di sini saya sudah menambahkan apabila password yang dimasukkan itu salah, ada sebuah validasi bahwa login telah gagal.
Nah, di sini untuk dari fitur out yang minimal ada dua level pengguna, di sini saya menggunakan sebuah role yaitu user biasa atau user pro. Nah, di sini eh, role-nya untuk levelnya masih pada biasa, hanya dapat menambahkan satu ruangan. Nah, apabila user biasa menekan tombol tambah apabila mereka sudah memiliki satu ruangan, maka akan ada peringatan untuk tidak dapat melakukan penambahan ruangan apabila tidak merupakan user pro. Nah, di sini saya memiliki halaman khusus yang dapat mengubah dari user biasa ke user pro. Nah, sini sudah terlihat bahwa role dari user Aditya Gunawan ini sudah pro dan dapat menambahkan ruangan lain. Nah, apabila user masuk ke halaman ruangan, di sini mereka dapat melakukan edit pada ruangan mereka dan juga menghapus apabila diperlukan. Nah, di sini saya akan untuk mendemonstrasikan untuk penambahan kontainer dan juga barang. Nah, kontainer di sini itu seperti lemari ataupun laci. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan untuk menambahkan sebuah laci. Nah, di sini juga pada saat melakukan create, apabila tidak ada sebuah field, tidak ada sesuatu di dalam fieldnya atau kosong, akan ada peringatan atau validasi untuk menambahkan semua field yaitu harus terisi. Nah, di sini kontainer sudah terbuat. Nah, selanjutnya dapat menambahkan sebuah barang. Di sini juga sama, terdapat sebuah validasi. Nah, di sini apabila masuk ke detail barang, akan ada fitur-fitur yang telah dijelaskan tadi seperti lokasinya. Nah, di sini juga dapat melakukan edit pada barang seperti yang ada pada ruangan. Selanjutnya di dalam laci ini atau dalam sebuah kontainer dapat dilakukan penambahan barang juga. Misalkan di sini saya akan menambahkan sebuah buku, itu satu. Nah, buku dan AC ini adalah sebuah barang yang ada di dalam ruangan ini. Nah, di sini juga dapat melakukan penghapusan barang yang ada validasi konfirmasinya. Nah, untuk fitur selanjutnya ada pada pencariannya. Nah, di sini saya dapat melakukan pencarian yang pada pencarian ini sudah saya tambahkan debounce untuk agar tidak memberatkan dari sisi backend-nya ketika melakukan search. Nah, misalkan di sini salah kata, maka tidak ada barang yang ketampil. Apabila ada yang benar, misalkan awalannya, maka akan tampil barang tersebut. Baik, untuk fitur selanjutnya ada pada profile, di mana di sini user dapat melakukan penambahan atau perubahan dari email, longitude, atau latitude, atau di mana posisi mereka berada. Di sini mungkin akan digunakan untuk melakukan penambahan posisi dari misalkan gedung atau rumah yang mereka tinggali untuk dilakukan manajemen inventaris. Nah, di sini saya misalkan, nah, latitude dan longitude saya
berikan seperti ini. Nah, di mana di sini akan mempengaruhi dari status properti, yang di mana memiliki fitur untuk Google Map dan pencatatan seperti total ruangan, total barang dalam kontainer, dan total barang dalam ruangan. Nah, di sini sudah terlihat pada Google Map-nya. Baiklah, untuk fitur selanjutnya ada pada modul untuk pagination data dan pencariannya. Saya akan menggunakan akun lain yang sudah memiliki banyak barang yang bisa dilakukan untuk pagination. Nah, di sini misalkan saya atur untuk dalam satu halaman itu hanya menampilkan 5 buah barang. Nah, apabila ada lebih, misalkan 6, di sini akan tampil di page kedua. Nah, di sini, buku yang kedua ada di sini. Dan tentunya dapat juga melakukan pencarian. Nah, yang selanjutnya untuk mengecek kurut yang saling berkaitan. Misalkan di sini saya menghapus kontainer ini, maka otomatis bukunya juga ikut terhapus. Nah, dapat terlihat bahwa barang di sini cuma ada 5 karena tadi barang yang ada di dalam kontainernya itu saya hapus, dan tentunya barang yang ada dalam kontainer tersebut ikut terhapus juga. Selanjutnya untuk di drop down data, saya di sini menggunakan pada kategori. Apabila dimasukkan nantinya akan tampil di pada detail dari barang tersebut. Misalkan di sini pensil yang kategori misalkan seperti elektronik. Dan untuk outnya tentunya sudah pada produk user biasa, dan manfaat lain third party-nya yaitu Google Map yang PIN-nya ini sesuai dengan longitude dan latitude yang diinputkan oleh user. Baik, sekian demonstrasi dari aplikasi Home Theory. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, demikianlah presentasi proyek UAS kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan proyek aplikasi Home Theory ini. Sebagaimana dimulai dengan salam, saya akan menutupnya dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam harmoni.